Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahim sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini hari kedua kita bertemu di kajian Arba'in Nawawi. Yang harusnya 42 hadis ini kita selesaikan dalam 4 kali pertemuan. Udah mengerjakan ujian ya di rumah. Alhamdulillah. Iya, udah selesai ujiannya atau masih Kalau lagi nyuci, lagi ngepel, ujiannya dilakukan apa tidak? Kalau iya. Di hadis pertama kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Tentang niat. Apapun juga yang namanya rumusnya ibadah itu adalah aktivitas baik ya, kegiatan yang baik yang diniatkan karena Allah. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada yang mahdoh, ghairu mahdoh gitu ya. Selama ini kita pikir ibadah itu mungkin sholat, puasa, haji gitu aja ya, yang pokoknya yang betul-betul ritualnya. Ada ibadah ghairu mahdoh ya, yang tidak ada syarat rukunnya gitu ya. Tetapi asal kita meniatkannya lillahi ta'ala itu bernilai ibadah. Itu ya, itu hadis yang pertama kemarin. Jadi ajakannya kemarin adalah setiap pagi kita perbaharui niat ya. Kita perbaharui niat. Bangun tidur, bismillah, ya Allah, hari ini nawaitu bekerjakan segala sesuatu lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, insya Allah apapun yang kita lakukan seharian itu akan bernilai ibadah. Nyapu, ngepel, nyuci, ngomong anak, bahkan marahi anak juga bernilai ibadah kalau kita karena lillahi ta'ala. Tapi kalau marahinnya karena gini ya, karena gregetan emosi kita, gak ada nilai ibadah begitu gitu ya. Tuh. Jadi perbuatannya sama, perilaku kita sama, yang membedakan adalah apa? Niat kita melakukannya. Itu kemarin hadis yang pertama. Sekarang kita akan membahas hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk mu'allif ngarang hadal kitab ya, dari Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Juga untuk guru kita, untuk orang tua kita, juga untuk anak-anak kita ya. Kemudian juga kita lupa ini, kita juga perlu memfatihai diri kita sendiri ya, supaya kita baik-baik saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani. Hadis kedua. An Umar radhiyallahu aidan qala. Hadis pertama kemarin diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan hadis kedua ini juga diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an qala. Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama itu ketika, ya. Nahnu kami, ketika kami julusun inda Rasulillah sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, Rasulullah itu juga beda ya kitabnya ya? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Rasulullah itu Bu, beliau sosok yang luar biasa, tetapi juga manusia biasa yang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ini bainama nahnu julusun. Jadi Rasulullah itu bukan yang ke masjid langsung celing pulang ke rumah, celing ke masjid gitu aja udah gak pernah ketemu sama sahabat-sahabat, tidak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ana basyarun mislukum, kata Rasulullah gitu ya di dalam Al-Quran itu ada, aku adalah manusia seperti kalian semuanya. Yuha ilayya, Tuhan memberikan wahyu kepadaku. Jadi perilakunya Rasulullah seperti kita semuanya duduk-duduk bersama para sahabatnya. Gak ada itu Rasulullah yang kemudian meninggikan dirinya eksklusif, itu tidak. Ya, Rasulullah itu humble sekali, rendah hati sekali, duduk bersama sahabat-sahabatnya. Zata yaumin, pada suatu hari, ya, sedang duduk-duduk ini ya, baris kedua itu, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kita, rajulun itu laki-laki, ya, seorang laki-laki. Bagaimana sifatnya laki-laki itu? Syadidu bayadit tiyabi. Syadidu itu sangat, bayadit tiyabi putih pakaiannya. Jadi ketika kita kayak gini ya, kita rabutan kita duduk-duduk pesawat ini, kalau ada datang seorang laki-laki, kok laki-laki, kalau pekerjaan bapak-bapak deh gitu ya, ada tiba-tiba laki-laki datang. Ini laki-laki ini bajunya, gamisnya itu sangat putih. Syadidu sawabis sya'ri, sangat sawabis sya'ri, hitam rambutnya. La yuro, tidak ada tanda-tanda. La itu tidak ya. La yuro, tidak ada tanda-tanda atau tidak kelihatan. Alaihi asarut safari. Asarut safari, tidak ada tanda-tanda dia itu habis bepergian jauh. Kalau kita pulang dari Parung aja gitu, kemana baunya Teh Yuli? Capek, udah kumus, keringetan, diangkot, tak campur segala macam gitu ya. Tapi ini ada laki-laki datang ke situ, dan di dalam satu komunitas begini kan kita tahu ya, kenal ya. Siapa kita kan kenal semuanya begini. Ini datang laki-laki, layak rifuhu minna ahadun. Tidak ada di antara kita satu pun yang tahu siapa dia. Gitu. Jadi datang ada laki-laki di arah sana itu kan ya komunitasnya kayak kita begini ya, terus jauh gitu ya. Ini datang laki-laki bajunya putih,
kayak habis di baking begitu itu ya, bersih banget dan rambutnya juga hitam sekali. Dan anehnya tidak ada di antara kita satu pun yang kenal, yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk kemudian mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'as nada rukbataihi ila rukbataihi. Ketika mendatangi Nabi, Nabi duduknya begini ini ya. Oke. Kemudian laki-laki itu datang, fa'as nada rukbataihi, lututnya ya, lututnya kedua lututnya laki-laki tadi itu disandarkan atau dipepetkan dengan lututnya Nabi. Fa'as nada rukbataihi, menandakan akrab banget gitu kayaknya ya. Kemudian wawadoa kafaihi ala fakhidaihi, wawadoa dan meletakkan kafaihi kedua telapak tangannya ya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya. Nah, ini ada beberapa pendapat peletakannya ini di atas paha dia sendiri atau di atas pahanya Nabi, karena hinya ini berujungnya ke Nabi atau ke laki-laki tersebut gitu ya. Waqala, dan laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kalau anak jaksel sekarang, ini untuk Islam gitu ya, kasih tahu aku apa itu Islam. Kasih tahu aku apa sih Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-Islamu utawi iku Islam. Jadi kalau Pak Nani ala pesantren ya, al-Islamu utawi iku Islam antasyhada alla ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas sholata, dan mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita istaqta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah istaqta jika engkau mampu gitu ya. Nah, jadi laki-laki bertanya, wahai Muhammad, apa itu akhirni anil Islam? Apa? Kasih tahu aku apa itu Islam. Islam adalah itu ya, yang jadi kemudian pokok-pokok di dalam rukun Islam itu ya, 5 itu disebutkan. Qala, dan Rasulullah laki-laki itu menjawab, sadaqta, benar Muhammad, benar. Sahabat yang ada di sana heran, ini siapa ini laki-laki datang bertanya tentang Islam. Ketika sudah dijelaskan Islam adalah asyhadallah, itu ya disebutkan rukun Islam itu, laki-laki itu kok jawabnya benar kau Muhammad. Gitu. Lanjutkan lagi, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna, maka kami heran, kami terkejut gitu ya, kami takjub, sama aja ya. Yas'aluhu, laki-laki itu bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia sendiri yang membenarkan. Jadi kan heran gitu, yang mana dia benar nih, siapa ini orang ini gitu kan.
Lanjut lagi. Orang tadi berkata, "Fa'akhbirni anil iman." Kasih tahu saya tentang iman. Qala antu'mina billahi. Iman adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman pada takdir Allah, baiknya atau buruknya. Jadi pertanyaan kedua, wahai Muhammad, kasih tahu aku apa itu iman. Jelasin. Jadi rukun iman kita itu ya, landasannya ya. Orang ini kemudian menjawab lagi, benar kau Muhammad. Ya, benar, kata dia. Dilanjut lagi, qala fa'akhbirni anil ihsan. Terus sekarang kasih tahu aku apa itu ihsan. Qala Nabi Muhammad menjawab, anta hudallaha ka'annaka tarahu. Anta hudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, ya, fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini no comment. Orang tadi tidak bener nggak begitu. Kau diam aja ini. Qala, selanjutnya, fa'akhbirni anis-sa'ah. Dia tanya lagi, Muhammad, kasih tahu aku anis-sa'ah, tentang kiamat. Kapan kiamat? Gitu ya, tentang kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minal mas'ul. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban sopan dari kalimat pendek, kagak tahu gitu ya. Tapi Rasulullah SAW yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lanjut lagi, orang tadi berkata, fa'akhbirni an amaratiha. Jadi ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat itu, nggak tahu ya. Tanya aku ini nggak lebih tahu daripada engkau, aku juga nggak tahu. Kemudian dia, fa'akhbirni an amaratiha, kasih tahu aku an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Banyak di kiamat ya. Tanda-tandanya apa kiamat itu? Qala antalidal amatu robbataha. Budak atau hamba sahaya ya, hamba sahaya atau budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Itu yang pertama tandanya. Kemudian yang kedua, wa antarul kufata al-urata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua adalah wa antaro, dan engkau melihat al-kufata. Al-kufat ini jamak dari kofiyani kufat.
Sifat itu orang yang nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal gitu ya, nyeker. Kamu lihat orang-orang yang nyeker, al-urota itu bertelanjang, nggak pakai baju. Al-alata ini miskin gitu ya. Ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggian gedung gitu ya. Jadi yang asalnya Ri'a as-sa'i itu pengembala. Jadi melihat, kalau di zaman itu kan di sana rata-rata pengembala kambing ya. Jadi kalau ada kiamat yang kedua, apabila kamu melihat ada orang nyeker, nggak pakai baju, telanjang, pengembala kambing, miskin gitu ya, tapi sudah mulai bisa membangun apa? Bangunan yang tinggi-tinggian, saling tinggi-tinggian. Udah begitu aja ini pertanyaannya. Setelah bertanya begitu, kumang tolako. Kemudian laki-laki itu pergi. Ya, tolako, laki-laki itu pergi. Falabitu malian, kata Umar. Falabitu malian. Aku pun, kalau kata orang Jampang kan, bingung sejenak gitu ya. Sejenak. Habis nanya panjang lebar, intolako, laki-laki itu udah nggak pakai ngomong apa-apa lagi, langsung pergi. Kalau itu malian, maka aku terhenti sejenak, bengong sejenak, kata Umar ini. Sudah, umakola. Kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, apa tadi manisail? Tahu nggak kamu siapa yang bertanya? Apakah kamu tahu manisail siapa yang bertanya? Kultu, aku berkata, ini Umar ya. Kultu, aku Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban Umar juga sopan banget gitu ya. Kalau kita punya nggak tahu siapa ya tahu gitu ya kalau anak sekarang ya. Tapi Umar menjawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa laki-laki tadi. Rasulullah pun menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Ataku mendatangi kamu semuanya. Yu'allimukum, dia mengajari kamu semuanya. Dinakum, tentang agamamu. Gitu ya. Rawahu Muslim. Hadisnya panjang ya, tentang kisah bagaimana pokok-pokok pilar agama Islam ini dibentuk. Dasarnya apa saja dalam agama kita ini. Jadi kalau kita tidak tahu dasarnya, ini sungguh terlalu sebagai orang Islam. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah iman itu. Islam itu apa? Islam itu. Jadi sebelum ada keterangan Islam adalah nama agama ini gitu ya. Ini Islam adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita bla gitu ya, itu pokok-pokok dalam ajaran agama. Kalau Islam pasti sudah paham semuanya. Tentang iman juga pasti sudah paham semuanya. Sudah paham semuanya ya. Kemudian tentang
hari kiamat. Nah, ini. Ya. Oh, tentang ihsan dulu ya. Ihsan. Ihsan itu adalah kita apa? Beribadah, sholat, atau melakukan segala sesuatu seakan-akan Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Mau ngapain aja kita diawasi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita yakin bahwa saja Allah itu yang melihat. Dalam ayat Al-Quran itu begitu. Dalam hadis ya, seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia adalah seorang mukmin muslim yang tahu bahwasanya Allah melihat. Layas di azani fi azani, seorang yang berzina tidak akan berzina ketika akan melakukannya. Dia ini dalam keadaan beriman pada Allah, dalam keadaan eling. Kalau kita selalu eling itu kan mau melakukan apapun juga itu kan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat dari malaikat tadi itu, Akhirni Anis Muhammad, apa itu hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Gitu ya. Menandakan bahwasanya Rasul itu kekasih Allah itu nggak pernah dikasih tahu bocorannya kapan, hari apa, detik keberapa. Memang ada hadisnya ya yang mengatakan bahwasanya kiamatnya hari Jumat gitu. Harinya aja, tapi kapan, pagi, siang, sore nggak ada. Murid-murid saya di sekolah tanya, itu kok kalau kiamat kita libur nggak boleh. Hari Jumat ke sekolah kita libur jauh kalau hari kalau kiamat kan libur nggak ya. Jadi tidak ada yang tahu ya. Kalau beberapa tahun lalu itu kan ada ini ya, kiamat tahun, masih ingat kan ya, tahun sekian jam bulan dekat semuanya gitu. Sama halnya kapan kita meninggal kita tidak tahu kan. Malaikat pun itu juga tidak tahu kapan itu kiamat. Rasulullah kasih Allah Nabi Muhammad juga tidak bisa kasih tahu kapan itu kiamat. Tapi ini Rasulullah hanya dikasih clue, tanda-tanda. Apa tandanya? Banyak sih ya sebetulnya ya di hadis-hadis yang lainnya, tanda-tanda ada musibah kecil, bla 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 gitu ya. Tapi yang di hadis ini adalah antalidal amatu rabbaka. Jika ada seorang hamba sahaya muda pembantu ya, perempuan melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Ini ada beberapa keterangan yang mengatakan bisa jadi adalah real seperti itu. Di zaman dulu itu kan masih ada perbudakan ya. Jadi perbudakan rampasan perang gitu ya. Kemudian mohon maaf dikumpulin sama majikannya, kemudian melahirkan, kemudian jadi dia melahirkan anak tuannya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini adalah perumpamaan analogi, yaitu banyaknya nanti suatu waktu ibu-ibu yang melahirkan tuannya, artinya ibunya dianggap pembantu oleh anak-anak yang dilahirkannya. Dan
anaknya ma'udzubillah min dzalik. Ya, padahal tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita adalah sebagai ibu, gitu ya, sebagai ibu, sebagai anak nih. Sebagai anak sekarang kita nih, sebagai anak dulu. Sebagai anak, bagaimana kita memperlakukan ibu, orang tua kita, ayah kita, gitu ya. Ini kalau seandainya kita perlakukan seenaknya, semena-mena, alhamdulillah kembali, tanda-tanda berat. Kalau semua orang sudah tidak menghargai ibunya, gampang guru, nggak pakai kata-kata minta tolong lah, gitu ya. Air, nyandaku, nasi goreng, aja gitu, gampang kali. Udah gitu ibunya ketakutan, iya nak, gitu. Ini hati-hati. Siapa kira-kira yang menciptakan model anak begitu? Karena kita juga. Ibunya, kita sebagai ibunya, karena membiasakan dari kecil, ya. Biasa melayani, biasa apa-apa diambilin, begitu. Jadi ini adalah introspeksi bagi kita semuanya ini, ya. Kita coba ingat-ingat di rumah kita terjadinya seperti apa. Apakah kita ketakutan sebagai ibu-ibu ini? Ya, takut dia ngambek, takut dia itu nanti mecah-mecahin piring, takut dia nanti itu. Ya, sebagai anak ini nggak boleh sama sekali. Yang masih punya orang tua, ya, punya orang tua, punya ibu, di dalam Al-Quran itu berkata aja, nah kalau ambilkan sandal itu aja nggak boleh, haram. Ya, ini jadi kesel saja sama orang tua itu nggak boleh. Kalau murid-murid saya bilang, Bu, tapi kalau seandainya orang tuanya nyebelin, Bu, sini. Coba kita buka ayat Al-Qurannya ini. Di Al-Quran ini disuruhnya anak itu berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Gak peduli orang tuanya itu orang tuanya yang rewel, orang tuanya yang nyebelin, orang tuanya yang sakit, orang tuanya yang tua, orang tuanya apa, gak ada keterangannya seperti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Gak ada itu dijelasin orang tuanya rewel atau apa-apa, enggak. Pokoknya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Itu. Titik. Namanya anak-anak kan biasa, tapi aku juga begitu. Apapun yang terjadi, yang kita bisa adalah berbuat birru aba'akum tabirrukum auladukum, kata Rasulullah. Berbuat baiklah pada orang tuamu. Berbuat baiklah pada orang tuamu. Tabirrukum auladukum, tabirrukum abna'ukum. Ketika kita nanti berbuat baik kepada orang tua kita, anak-anak kita ganti itu akan berbuat baik kepada itu. Sebetulnya kalau yang masih punya orang tua itu salah satu sarana ibadah yang luar biasa, mencari berkahnya itu dari orang tua. Tapi tak peduli model orang tuanya kayak apa, ya. Selain itu, gampang banget. Kalau seandainya kita
Tapi aku teman, hati-hati mas, pelan-pelan. Kita langsung real kasih contoh, gitu ya, kita lakukan di rumah. Anak-anak itu, anak-anak kita nggak usah dinasehati A, B, C, D, E, akan melihat, oh gitu, cara melayani orang tersebut. Oh gitu, cara berbakti mamaku kepada orang tuanya. Aku nanti juga akan seperti tapi coba kalau tanya kasar sama orang tua. Oh, ini makan jajanan banget ini. Mama tuh nanti kalau makan jajanan juga apa gitu. Jadi gampang banget gitu ya. Kasih pelajaran buat anak-anak kita ini contohnya. Kemudian begini Bu, di dalam buku-buku lain yang saya baca, dalam buku-buku banyak referensi gitu ya. Kalau kita ini hidupnya baik, kehidupan keluarganya nyaman, baik, kunci pertamanya itu berbagi pada kita. Tetapi kemudian kalau kita ingin kehidupan ekonomi kita lancar, gitu ya, keuangannya lancar, jangan pernah punya masalah juga dengan ayah, jalannya gitu ya. Jadi kok kita tempat rumah tangga kok susah, tapi kita cek lagi hubungan kita dengan ibu. Ya ini beberapa referensi yang lain ya saya baca. Jadi kok ekonomi seret, usaha belum jalan, cek hubungan kita ada masalah enggak? Kita dengan kalau masih ada, ini barusnya begini, ini seperti pipa begitu ya, seperti pipa air panjang gitu. Kalau kita ada masalah dengan ayah kita atau ibu kita, itu ada yang nyumbat, ada sumbatannya. Jadi enggak berkah, enggak lancar, maka sumbatan-sumbatan dari itulah yang harus kita bersihkan supaya lancar. Ibu, ayah sama ibu saya udah meninggal. Tapi pada orang tua yang sudah meninggal, ada banyak caranya, ya kan? Tetap masih bisa berbagi. Mendoakannya, tiap selesai sholat itu minimal. Cek rezeki kita kalau masih tersendat-sendat, jangan-jangan kita itu lupa mendoakan orang tua. Ya, salah satunya doakan orang tua berbakti. Kemudian bisa juga dengan apa bersedekah, berwakaf, atau apapun kita atasnamakan dalam berdoa. Ada lagi yang lainnya, kita datangi sahabat-sahabat, saudara-saudaranya. Siapa? Ayah ibu kita yang almarhum. Oh, dulu mungkin waktu bapakku masih hidup, itu sukanya main ke mana gitu ya. Datangi. Tetap kita menjalin silaturahmi dengan keluarga, saudara, teman, sahabatnya, ayah sahabat. Itu bagian kita berbakti kepada itu ya Bu ya. Ini antalidal amatu obbata. Jangan sampai kita melahirkan majikan. Bu ini aku banget sama anakku. Iya, siapa sih yang gak senang sama anak? Coba dalam peribahasa bahasa Arab itu ada begini, monyet di depan mata ayahnya yang pijang itu indah sekali gitu. Jadi monyet pun gitu ya, kita tahu lah analoginya kalau monyet kan anak-anak kan suka gitu kan karena apa? Karena indah sekali gitu ya. Tapi di depan bapaknya yang monyetan itu kita seakan-akan itu apa?
kijang yang indah seperti itu. Artinya anak kita itu adalah ego kita. Ibu-ibu ini nih, kalau tidak bisa membedakan nanti ya bahaya berantem antar tetangga, antar teman, gara-gara mungkin tersinggung anaknya dikatain apa, dinasehati apa, begitu kan? Anak itu adalah ego tertinggi orang tua. Anak itu adalah ujian. Nah, dalam ayat yang lainnya ya, nanti kita akan bahas. Anak itu adalah ujian. Istri atau suami itu juga adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Dan ini terutama kalau ibu-ibu. Kalau anaknya diingetin sama gurunya, Bu, tolong anaknya hari ini. Itu mungkin gara-gara temannya itu, Bu, saya nggak kayak begitu kok. Oh, begitu nggak maksudnya? Jadi kalau diingetin, saya guru Bu ya, ini udah 30 tahun lebih saya ngajar itu. Udah hafal. Jadi meningkatkan anak pun ke orang tua, gitu ya, itu harus edukasi sekali. Harus ada evidence harus ada kejadian-kejadian yang nyata. Seperti itu. Bu, kami putranya ini gitu, saya menyampaikan itu. Itu pasti bukan anak saya, Bu Nini. Itu gara-gara dia main sama dia itu. Saya kalau sendirian anteng. Kalau dia main sama itu, pasti. Gitu. Setiap ibu-ibu rata-rata di depan mata anak kita itu yang paling ganteng, paling cantik, paling pintar, paling semuanya. Coba kalau lagi buka dorong, ibu-ibu foto itu zoom siapa? Yang dicari segitu banyak itu anaknya siapa? Pernah nggak ibu-ibu zoom tuh anak orang lain? Karena itu anak saya semua, saya zoom semuanya kan. Semuanya begini. Tapi kalau ibu-ibu yang zoom nih, mana yang ada si AU di zoom itu. Bagian burung itu semuanya terlihat. Bu, itu gak ibu sendiri, semuanya orang tua berseperti itu. Maka kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian tertinggi dari ego kita, kesentil dikit aja jadi sakit gitu ya. Padahal anak ini juga nanti akan meninggalkan kita toh. Suami kita juga akan meninggalkan kita toh. Kita sendirian. Kalau kita sendiri ini tidak bisa waras, tidak eling, tidak ingat dengan diri sendiri ini nanti kita akan yang gitu ya. Jadi anak bagian ego maka karena dia adalah bagian dari ego tertinggi kita. Kalau ada yang sedikit kita tersinggung. Karena kita ingin juga anak kita baik, kita salah satu ini Bu, kodratnya perempuan itu adalah memberikan kasih sayang sama anaknya itu. Tapi kalau kita tidak menyadari terlalu sayang kepada anak, nanti akhirnya jadi seperti karena tidak mengajarkan untuk berbagi baik kepada orang. Ya, kalau begini. Tapi begini,
saya itu merasa sekali Bu. Saya ingin anak saya nggak kayak saya kecil dulu Bu. Iya, yang melangsa sedih bukan hanya ibu-ibu, saya juga begitu. Sama kecilan kita dulu itu juga semuanya melangsa, kemudian mungkin kekurangan, nggak bisa beli jajan, yang lain mungkin jajannya 1.000, kita cuma 300 perak, misalnya begitu. Yang lain punya boneka, kita nggak bisa beli, misalnya gitu. Sekarang ketika kita mampu, semuanya kita hujani dia dengan banyak hadiah. Bahkan dia sendiri itu loh, nggak pingin beliin. Dia sendiri sebenarnya sandal itu kan untuk ngaji ya cukup sandal 1 biji aja itu sudah cukup. Ini enggak melihat status tetangganya beli sandal pink. Terus ada sandal warna apa model dibeliin. Anaknya juga bahkan nggak ingin pakai aja nggak mau. Kita waspadai, jangan-jangan itu sebetulnya adalah ambisi kita sendiri. Iya tidak? Mau sandalnya bocah ini cuma 1 begini. Lihat temennya itu ada 6 hari Senin warna biru, Selasa warna ungu, ini gitu. Kalau kita ini ya terlalu menyayangi anak, tapi tidak tahu purpose-nya, nggak tahu tujuannya tadi itu, ini juga nggak akan jadi baik buat anak-anak kita, nggak akan baik juga buat diri kita sendiri. Kayak masuk kita aja Bu. Apalagi nggak bawa HP saya. Shopee itu Bu, Masya Allah, itu penyakit betul Shopee itu. Walaupun saya juga, itu saya beli di Shopee. Nggak usah pakai pergi-pergi ini dari mana ini Jawa Timur, nyampe rumah gitu. Sandal Bu, segala macam gitu. Langsung paket datang. Nah, kalau kita nggak bisa gitu ya mengendalikan diri tadi, terutama ini sebagai ibu tadi itu ya, itu dicontoh loh oleh anak-anak kita. Dicontoh. Anak-anak kita contoh yang ulung. Bagaimana cara kita bersikap ada berita TV. Saudara ini komen kita, Allah paling itu apaan itu? Amat itu kalau bahkan sikapnya begitu Allah ibu. Ya, bagaimana cara kita berkata, cara bersikap, cara memutuskan. Bahkan bapak ibu gosip berdua ya, Pak. Begitu, kalau kita benci ke tetangga kita, anak kita pun secara refleksi juga ikut. Maka kalau ingin anak-anak kita ini bersih hatinya, bening jiwanya, lurus imannya, kita ini seringkali mungkin saya ingatkan dulu. Ini masih dalam tadi itu ya, antalidal amatu robbataha tadi itu. Jangan sampai ini kejadian gitu ya, sampai kita melahirkan majikan, sampai anak-anak kita durhaka, naudzubillah. Zaman kecil saya dulu itu tahun 70-an, saya kelahiran 75, jadi umur saya ini 50 tahun. Tahun kemarin 50 tahun, sekarang OTW. Jadi saya udah lolos kayak Pak Menhan gitu ya, udah 50 tahun lebih. Udah bukan jelita lagi saya ini ternyata. Harus keluar grup itu Pak Menhan. Ini tahun awal 80 sekolah SD gitu Bu. Kalau sekarang itu ya hanya 1 separuh
sepatu hanya satu. Kotor sepatunya, gelap sendiri, dicuci sendiri, kotor sendiri. Hanya satu kaos kaki. Bukan karena tidak ada, selain memang juga kesulitan gitu ya ekonominya, tapi barang kaos kaki itu juga lengkap, harus pergi ke pasar. Maka kemudian kaos kaki yang hanya satu tadi itu, cara pakainya itu, hati-hati betul, kotor juga dijepur, dijepit, gitu. Betul dihargai. Sekarang nggak sadar, itu yang kemudian membuat life skill, keterampilan hidup orang-orang zaman dulu jadi pinter merawat. Hati-hati gitu, dirawat karena hanya satu-satunya. Memperbaiki, kaos kasih bolong, katanya bolong, dijahit gitu. Ya, merawat, memperbaiki, menjaga, dijaga. Ibu, anaknya sekolah, kaos kakinya berapa? Kotor. Buang aja. Mamanya males cuci. Langsung Shopee. 10.000 dapat 5 biji. Iya tidak? Jadi sekarang semuanya serba apa? Serba banyak, ada itu. Gak hanya Shopee, di depan sekolahan juga. Tapi buang aja ada di depan sekolahan. Ada itu. 3.000-an ada, 5.000-an ada. Seperti ini. Bapak ada enggak anak-anaknya yang punya keterampilan menjaga proses merawat, memelihara, mempertahankan, jahit? Ada enggak Bu? Anaknya yang punya keterampilan itu tadi, jagain, dirawat, dipelihara, diperbaiki. Di zaman yang memang semuanya serba apa? Mudah, ternyata ada life skill, keterampilan anak-anak, keterampilan kita sebagai ibu juga ya, yang kemudian hilang. Maka mohon maaf sekali. Betapa banyak itu berita-berita gitu ya di TV, baru nikah 1 hari, baru nikah sebulan, nggak cocok lagi udah. Udah, bubar aja. Karena nggak punya keterampilan menjaga, merawat, memperbaiki, memelihara. Untuk saya kelahiran ini. Menjaga Pak Sanji gitu ya. 30 tahun itu saya jaga lagi. Seperti itu. Sepertinya sepele, ya sepele. Tetapi itu efek gitu ya, keterampilan itu kan gitu. Oke, jadi ini yuk ibu balik lagi ke ini tadi, jangan sampai melahirkan anak durhaka, dan jangan sampai kita juga jadi anak yang durhaka. Ya, ancari dalam mati robbana. Jadi keterampilan itu kita ajarkan ke anak-anak zaman yang sebenarnya dan sekali. Harus tetap tangguhnya itu ya, tangguhnya, keterampilan life skillnya itu tadi. Jangan dikit-dikit apa, karena dengan dalih sayang anak semuanya kita kerjakan. Kita tetepin aja gitu. Mah, aku mau kerja di Jakarta. Jangan ya, aku dari sini. Ya tapi nggak berkembang anak kita, gitu ya. Jadi semuanya itu gini Bu, ini anak kita seperti apa, itu nanti tergantung kita. Anak kita jadi durhaka atau tidak, itu ternyata juga tergantung kita.
di lingkungan yang serba apapun juga, gitu ya. Gak bisa kita menyalahkan lingkungannya. Yang kita jagain siapa? Ya anak kita ini. Sayang banget sih, gitu ya. Tapi juga harus tetap kita bikin bagaimana yang bagus ya. Dan salah satu sebagai ibu, salah satu jalan menjaga yang paling senyap, sunyi, kuat adalah dengan ini. Gitu ya. Ibu, anak-anak kita itu kan pernah ada di dalam diri kita ini ya. Ini ada sambungannya dengan kita, sambungan rasa. Tapi kalau itu tidak pernah kita sambungkan, lama-lama juga masih akan apa? Melemah. Ibu nggak pernah doain, kita nggak pernah doain, nggak pernah nyebut namanya dalam sholat kita, nggak pernah nyebut setelah sholat. Gitu. Lama-lama seperti layang-layang yang putus benang. Gitu. Beberapa imam besar, sahabat-sahabat itu ya, salah satu kuncinya anak-anaknya hebat itu adalah menyebut namanya setiap kali berdoa. Sambil kemudian bayangkan wajahnya. Karena kita nggak tahu, anak-anak kita kan terbang kemana-mana di sekolah, ketemu sama siapa, di kampus ketemu sama siapa, di pekerjaannya itu ketemu sama siapa saja. Kita nggak bisa melindungi setiap waktu kecuali lewat doa-doa kita itu supaya Allah tuntun hatinya. Ya, oke. Kembali dal amatu robbataha na'udzubillah min. Oke, kemudian wa antara fatal uro'a al-alata bi'asyai yatatawalina fil bunyan, di berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Oke, nah, ini sebetulnya adalah satu hadis tentang pilar-pilar agama Islam tadi itu ya. Kemudian yang kedua, ini salah satu contoh metodologi ketika mengajar. Metodologi. Jadi apakah malaikat Jibril tahu? Malaikat Jibril kan tahu sebetulnya. Sodakta, iya benar kamu. Sodakta, iya benar kamu, gitu ya. Tapi malaikat Jibril ini ingin, dan Nabi Muhammad ya, dan ingin mengajari kita umatnya metode ketika mengajari orang lain. Bisa jadi ini kita contoh Bu di rumah. Ya ayah tahu nggak? Apa bagian dari jenazah pada orang tua apa sih ya? Ayah udah mah nggak boleh ini, ada anak-anak kita. Anak-anak kan bikin gitu. Ya kan itu bagian dari contoh metodologi bagaimana mengajar dialog di rumah, diskusi di rumah. Tiba-tiba bapak sambil makan suka ngobrol nggak sama suaminya? Apa diem-diem bahan baik? Rebutan kolak, rebutan gorengan dulu. Sambil ngobrol, kenapa? Sambil ngobrol sama anak juga gitu. Kak, tapi bagaimana Kak? Ini Kak, menurut Kakak bagaimana? Oh, kalau mama kok, iya, ini. Bu, kalau pingin anak kita banyak ngobrol sama kita yang harus mulai. Jangan berharap anak kita duluan. Bu, saya kan nggak suka ngomong sama anak aja kok. Contoh, dari pasar. Atau, Kak, tadi di kantor ini, mama lihat kan, ada orang ini, mulai ceritain tadi itu. Nanti kalau dari kecil, mereka ya biasa mendengarkan kita cerita, mereka juga akan cerita. Mama tadi di sekolah ada begini. Kita yang harus Pak, tadi mama tersinggung sekali Kak di angkot Kak. Kenapa Pak? Masa? Di situ ada hati-hati sama ibu-ibu, sen kanan, sen kiri gitu Kak. Oh, gitu. Jadi yang kanan juga
tapi kepalanya kita doain, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus punggungnya sini, gitu. Ya. Jangan sampai anak itu hanya makan kecewa. Karena kalau sudah patah, kecewa, dia susah untuk berhenti. Saya punya murid, tidak murid itu patah pada hatinya karena dimarahin sama ayahnya. Mungkin ayahnya sedang banyak pekerjaan di kantornya gitu ya, anaknya ini tantrum nangis gitu ya. Ayahnya ini sekarang nggak sadar gebrak kemarin gitu ya, karena anaknya nangis. Terus ketika nangis itu dia diam sebentar dulu. Sampai sekarang 2 tahun itu tidak bertemu siapa ini. Ayahnya sangat kangen sekali, karena kecilannya kan dia dipeluk, disayang, apa, dikit-dikit ayah, dikit-dikit apa ini. Karena ayahnya bergerak tadi itu untuk didiemin gitu ya, walaupun gak bisa itu karena udah terlanjur patah. Jadi itu kalau dibilang terjadi pada gitu ya, sama kayak ibu-ibu juga, kalau udah ketemu sama pasangannya sama suami, ini terus mereka tuh nunggu, bilang sambelnya kok karena itu lebih enak daripada sambel kok ini terus padahal itu kejadian 30 tahun yang lalu. Iya enggak? Jadi kalau sudah masuk di sini, ya. Cinta sama anak boleh, tapi harus dididik dengan benar. Kita didik bukan sesuai kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan Allah. Kita harus kembali lagi ke posnya itu ya. Allah menitipkan anak kepada kita itu untuk apa sih, gitu kan? Kan gitu. Ya kayak kemarin itu tujuannya adalah untuk beribadah, gitu kan ya? Punya anak itu kan untuk itu, untuk beribadah, untuk menjadi anak-anak kita itu adalah pelanjut sujud kita, pelanjutnya ibadah kita kan gitu. Jadi kita didik anak-anak itu sesuai yang Allah mau, bukan sesuai yang kita mau. Cuma maunya aku jadi pilot, kemudian istrinya nanti jadi bintang film, anak-anaknya nanti begini. Itu kan menjadi permainan yang Allah mau. Kita didik dari anak-anak Allah yang baik dan menjadi. Jadi purpose-nya, tujuannya itu harus jelas. Kita mendidik anak kita. Apa kita mau jadikan majikan seperti di dalam ini tadi itu ya, yang semuanya sekarang ini serba kita layani, sampai kemudian nggak bisa apa-apa. Ketika kita pergi kemana, kita tinggal seharian hidup kita sendiri. Aduh, gimana ya kakak di rumah itu bisa nggak ya, makannya gimana ya? Itu kalau anak sudah balik, terus kemudian kita nggak tenang ninggalin dia sendirian di rumah, tanda-tanda dia di rumah itu. Enggak kan bisa buat telur, kayak ini gitu ya, diajar gitu ya. Kemudian tadi ya, jangan terlalu dengan anak. Kita sadari ya, kita ini tadi anak-anak kita juga akan tumbuh dan hidup sendiri dengan keluarga baiknya. Kita akan sendirian. Jangan selalu anakku, begitu ya. Kewajiban kita selesai ketika mereka sudah menikah, gitu ya. Kalau terlalu melakukan ini, saya kasih
kasih contoh ini ya. Ini saja saya tempel begini. Ini udah beberapa kali selalu saya contohkan begini ya. Ini melekat gitu ya, tempel lagi. Ketika kita ambil begini, sakit nggak? Biasa aja. Tapi Bu, ini nih ditempelin apa yang lem Korea, yang sepatu untuk apa itu ya? Ceper gini. Kemudian kering. Gimana itu kira-kira kalau saya itu kita tarik ini? Sakit perih. Kok jangan yang ini? Salah pas itu Bu di sini ya. Rambut kita kena itu. Jadi kalau segala sesuatu terlalu melekat, nanti kita akan sakit ketika dicabut, sakit ketika dia meninggalkan kita. Begitu kan? Karena yang memang bersama kita waktu kecilnya kita didik seperti yang Allah mau, semampu yang kita bisa, ya semampu yang kita bisa. Kalau seandainya kita nggak mampu, aku ini pengen jadi selebritis modalnya 1 M. Akhirnya kemudian pinjol. Itu kan artinya saya nggak mampu. Udah gitu dia mau berat, dia mau jadi selebritis gitu ya. Kita tahu kadarnya, batasnya gitu ya. Sayang ke anak memang boleh, tapi semampu yang kita bisa, gitu ya. Jangan sampai kemudian kami terlalu melekat dengan keinginan anak juga kita. Ini kan, kalau seandainya segala sesuatu keinginan itu, keinginan pun ya, ini juga sebenarnya saja ya Allah, aku ingin suami yang baik, ingin aku ini, kemudian kita kan ikhlasin kepada Allah, ya Allah, dikabulkan atau tidak, tidak akan terasa. Tapi kalau seandainya ya Allah, aku itu ingin punya suami si batu gila. Ada tukang apa lewat, ya Allah jangan-jangan itu si jangan terlalu cinta sama anak tapi bakal menerima asal anaknya dari bakal cintai anakmu, saudaramu, kawanmu, biasa karena bisa jadi mereka akan jadi musuhmu suatu hari. Jadi anak pun bisa jadi musuh ya kalau terlalu dicintai seperti yang saya katakan di saya. Biasa aja. Wa'abghid baghiduka haunanna. Bencilah musuhnya biasa saja. Benci sama orang, sama tetangga, sama mertua mungkin ya, sama ipar, sama kawan. Bencinya biasa saja. Kenapa? Asal antakuna habibaka haunanna. Karena yang kita benci tadi itu tadi bisa jadi akan jadi kekasihmu terus kemana-mana. Jadi betul lah ternyata di Vera ini ya sangat biasa dan sedang saja ternyata lagu dangdut itu benar biasa ya anak tadi dia punya anak ke mertua ya ke siapa saja biasa asal jam berapa ya? Oke. Keberapa teh?
berapa menit lagi? Jangan, gak berani azan karena maknya kesini. Ya biasanya ada ya. Oke, kita selesaikan satu hadis lagi ya. Al-haditsus salis, hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh putranya Umar bin Khattab. Kalau tadi hadis yang pertama, hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattabnya, gitu ya. Kalau yang ketiga ini An Abi Abdurrahman Abdullah, namanya Abdullah bin Umar ibnu Khattab, jadi putranya Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, kata putranya Umar bin Khattab ini, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, berhaji. Wa shaumi Ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Jadi hadis ketiga ini sama seperti hadis kedua, pilar rukun Islam. Ya, diajarkan ini walaupun urutannya tidak sama, gitu ya, tetapi poin-poinnya adalah ini: bersyahadat, sholat, kemudian zakat, haji, dan puasa bulan Ramadan. Oke, ibu-ibu, kakak-kakak, ini juga semua ya, kakak-kakaknya ya. Sudah asar, cukup sekian. Dapat 3 hadis, nggak apa-apa ya. Saya garis bawahi lagi tadi itu keterangannya kemana-mana. 1, ini adalah ajaran pokok tentang agama Islam, iman, Islam, ihsan, kemudian juga tentang hari kiamat, bahwasanya yang tahu hanya Allah saja. Tidak ada bocoran skill sedikit pun pada malaikat atau pada Rasulullah. Kemudian tanda-tanda hari kiamat tadi itu salah satunya adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ajakannya adalah sebagai anak, yuk berbakti kepada orang tua, karena orang tua itu ibaratnya adalah Tuhan yang kelihatan, saking sakralnya. Orang tua adalah sepertinya, saking sakralnya seperti Tuhan yang kelihatan. Tidak ada keterangannya, berbaktilah pada orang tuamu yang baik, berbaktilah pada orang tuamu yang tidak ada. Wujud seperti apapun orang tua kita harus kita bakteni, harus kita berbakti. Kemudian sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua kita siapkan anak-anak kita jangan sampai menjadi anak durhaka. Dengan meluruskan niat mendidik anak adalah mendidik mereka seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita mau. Itu saja hari ini. Adapun keterangan-keterangan yang lain tadi hanya pengembangan. Satu lagi tadi sebetulnya metodologinya ya, tanya jawab itu bisa kita contohkan berdiskusi di rumah dengan anak. Bilang taufik saya, mohon maaf. Semoga kita jadi anak-anak yang soleh-soleh berbakti. Semoga kita jadi ibu-ibu yang juga soleh-soleh. Jadi istri-istri yang soleh-soleh. Dan semoga apapun yang kita inginkan, hal-hal baik
dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah.